pagi untuk kita semua. Selamat Minggu Advent. Saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan sepatu kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami di hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang menjadi bahan sepat teduh kami pada hari ini. Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat memahami, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi mampu kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Kau menyertai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dia boleh dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan sepatu kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nubuat tentang kedatangan Immanuel tidak disampaikan begitu saja. Tetapi kalau kita mempelajarinya, ada peristiwa yang melatar belakanginya. Kala itu bangsa Israel telah terbagi menjadi dua kerajaan, yakni kerajaan Yehuda di sisi selatan dan kerajaan Israel di sisi utara. Meski sudah berpisah, tetapi kedua kerajaan itu masih terus berusaha untuk saling menjatuhkan dan menguasai. Mendengarkan rencana invasi dari utara, Raja Ahaz dan seluruh rakyat Yehuda sangat ketakutan. Ini kita bisa baca di kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 2. Tuhan membenci kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Pekah. Pasalnya, sebagai pemimpin kerajaan Israel, ia telah bersekutu dengan kerajaan Aram atau Syria untuk memerangi Yehuda. Maka dari itu Tuhan ingin melindungi Yehuda dari serangan kedua kerajaan itu. Ia lantas menyuruh Nabi Yesaya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Raja Ahaz, Raja Yehuda, bahwa Tuhan ada bersama mereka untuk melindungi mereka dari serangan musuh, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi. Yesaya pasal 7 ayat 3 sampai 7. Untuk meneguhkan hati Raja Ahaz ini, saudara, Tuhan bahkan memberinya kesempatan untuk meminta tanda apapun. Hal ini dilakukan untuk meyakinkannya bahwa perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu benar adanya. Namun Raja Ahaz tetap tidak mempercayai hal tersebut. Ia ternyata lebih mempercayai kekuatan kasat mata daripada kekuatan yang Tuhan janjikan. Ia memilih untuk berharap dan berpegang pada pertolongan kerajaan Asyur untuk melindungi segenap rakyatnya daripada pertolongan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Raja Ahaz berpura-pura taat dengan mengatakan, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Hal itu sejatinya hanyalah omong kosong, karena Raja Ahaz sebenarnya sudah berencana
untuk meminta pertolongan dari kerajaan Asyur yang adalah kerajaan adikuasa pada zaman itu. Melalui Nabi Yesaya, saudara, Tuhan telah menubuatkan kehancuran Israel dan Aram, bahwa selama 65 tahun ke depan Efraim atau Israel tidak akan menjadi suatu bangsa lagi. Yesaya pasal 7 ayat 8. Nabi Yesaya akhirnya menubuatkan bahwa bangsa Israel termasuk kerajaan Yehuda akan hidup sengsara dan ditimpa berbagai bencana silih berganti. Asyur dan Mesir pun akan menguasai menginvasi Yehuda. Hal itu terjadi karena Raja Ahaz selaku pemimpin kerajaan Yehuda tidak mempercayai pertolongan Tuhan lagi. Saudara, akibat ketidakpercayaan itu, maka Tuhan sendiri dengan tandanya yang dinyatakan dalam Yesaya 7 ayat 14 yang menjadi bahan sepat teduh kita pada hari ini. Nubuat ini menyatakan bahwa akan datang seorang pemimpin baru, seseorang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan akan membawa bangsa Israel pada keselamatan. Ia akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda dan dinamai sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. 700 kemudian barulah nubuat itu terwujud dengan lahirnya Yesus Kristus dari rahim perawan yang bernama Maria. Ia adalah Immanuel, itu Tuhan yang hadir di tengah-tengah manusia untuk membebaskan kita semua dari rasa takut akan kematian akibat keberdosaan kita. Saudara, oleh karena itu, maka Yesus adalah nubuatan yang sudah dinubuatkan jauh sebelum kedatangannya, dan masa-masa kedatangannya itulah yang saat ini sedang kita renungkan dalam minggu-minggu Advent. Selamat merenungkan akan kedatangan Kristus dalam hidup kita, dan selamat menanti kedatangannya kembali dalam hidup kita. Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga ingin berdoa secara khusus pada hari ini untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Balikpapan, secara khusus untuk pelayanan Tuhan yang ada di Penajam. Tuhan memberkati seluruh pengerja gereja yang ada di Balikpapan dan juga di Penajam bersama dengan jemaat-jemaat kami. Biarlah mereka boleh dapat bertumbuh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan biarlah mereka tetap bersatu hati, tetap kompak untuk tetap dapat membangun tubuh Kristus di dalam pelayanan mereka. Bapa di surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami pada hari ini dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami terus melakukan segala yang baik dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami tetap dapat memuliakan nama Tuhan saja. Dan sertai kami dalam melewati hari ini, dan dimuliakanlah nama Tuhan melalui segala aspek kehidupan yang kami lakukan. Kami berdoa di dalam satu nama Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Minggu Advent untuk kita semua, dan selamat menyambut Natal tahun 2025. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita semua. Puja Tuhan bermata kerina.